Manchester United berhasil lolos menuju ke knockout stage Liga Champions setelah ngalahin Villarreal 0-2 gitu. Ini tentu saja angin segar gitu ya untuk kita para fans setelah MU kemarin melalui masa-masa sulit dan pada akhirnya puncaknya harus berpisah dengan Ole gitu kan. Kemudian sekarang MU memastikan satu tempat untuk ke babak selanjutnya dan sesuatu hal yang musim lalu nggak bisa dilakukan oleh Manchester United, tapi musim ini mereka menuju 16 besar dan ini uh, hal yang bagus gitu kan. Dan di match kali ini dipimpin oleh caretaker yaitu Michael Carrick yang mengisi pos manajer Manchester United, sementara manajemen nyari interim manager yang bakal menangani United paling nggak sampai akhir musim gitu ya. Ada nama-nama yang tentu aja dirumorkan dari Pochettino, dari Ten Hag, kemudian Zidane, ya pokoknya banyak lah, ada juga Valverde terakhir-terakhir ini. Ya, tapi itu ya nanti aja lah, rumor-rumor seperti itu kita tunggu aja kebenarannya. Kita ngomongin match semalam di mana Villarreal kalah dan ini adalah hal yang diterapkan Michael Carrick ya di MU. Mereka nggak terlalu agresif secara pressing. Mereka baru pressing ketika bola masuk ke pertahanan MU dan mereka di sini menggunakan shape 4-4-2 ketika bertahan. Dan aku nggak tahu formasi, mungkin uh, formasi yang di atas kertas 4-2-3-1 ya. Aku kurang kurang tahu juga formasi yang di tapi di lapangan MU 4-4-2 flat ketika bertahan dan ini uh, menutup chance Villarreal meskipun mereka punya banyak possession, uh, dan kadang juga Van de Beek keluar dari shape 4 gelandang di mana dia kadang membantu pressing Ronaldo ataupun Martial gitu kan, jadi 4-3-3. Dan di sini Villarreal menang possession jauh selama match gitu kan. Dan dominasi mereka di babak pertama memang benar-benar kelihatan di situ. MU bahkan menguasai bola hanya 30%, passing hingga menit 25 pun hanya 86 passing gitu kan. Dan apakah ini suatu hal yang buruk? Tentu saja bagi para pecinta sepak bola yang ingin mendominasi, yang menganggap dominasi bola itu suatu statistik yang perlu, yang menganggap possession football adalah sistem permainan yang bagus, tentu aja apa yang dilakukan Manchester United ini pasti dibilang buruk. Tapi menurutku eh, inilah yang seharusnya Manchester United lakukan gitu loh dengan skuad yang ada gitu. Karena udah kita lihat beberapa waktu terakhir ya, ketika Manchester United berusaha bermain possession, mereka justru malah sering banget melakukan blunder di belakang gitu kan. Dan ini yes, apa sih yang bisa kita harapkan gitu kan dari McTominay dan Fred ketika pegang bola gitu kan, ketika tim bermain possession. Tentu saja mereka bagus tapi kualitasnya bukan di situ gitu. Atribut terbaik mereka bukan di possession gitu kan. Begitu pula dengan Harry Maguire yang akhir-akhir ini sering blunder karena uh, MU mencoba build up memegang bola dari belakang dan itu justru malah bikin blunder sendiri. Bahkan kemarin Harry Maguire di match Watford di kartu merah gara-gara hal seperti itu. Dan di sini juga uh, hampir aja kejadian ketika MU mencoba memegang bola, MU mencoba bermain possession. Di sini Aaron Wan-Bissaka akhirnya kerebut bolanya dan hampir aja MU kebobolan di situ. Dan inilah yang sebenarnya bermain possession adalah sesuatu yang dipaksakan gitu untuk skuad Manchester United yang sekarang, karena mereka nggak terlalu bagus pemain-pemainnya.
mereka pemain-pemain bagus, tapi atribut terbaik mereka bukan bukan untuk memegang bola. Aku rasa seperti itu gitu loh. Bahkan di match Watford kemarin yang eh, kita lihat Matic yang kita tahu dia pegang bolanya lebih bagus daripada gelandang-gelandang bertahan Manchester United yang dimainin di match ini. Tapi nyatanya Matic di match Watford kemarin banyak melakukan salah passing dan itu aku rasa termasuk Wan Bissaka juga di sini sering banget kehilangan bola dan kalau memang MU nggak bisa bermain possession, lalu kenapa harus bermain possession gitu loh? Karena itu justru yang membahayakan. Ya memang MU di sini terlihat didominasi oleh musuh-musuh memegang bola sangat banyak. Tapi kita di situ punya eh, pemain-pemain yang bertahan cukup oke dan kita juga punya David De Gea yang di match ini melakukan penyelamatan yang sangat-sangat bagus gitu kan. Kemudian nah ini juga salah satu mungkin mungkin salah satu instruksi Michael Carrick juga di mana dia nggak pengen main dari belakang gitu loh, main build up dari belakang. Kadang-kadang David De Gea meskipun beberapa kali juga ada short goal kick, dia di sini juga beberapa kali juga melakukan long goal kick. Jadi bolanya sejauh mungkin dibuang dari gawang MU terus kemudian bertahan dari situ gitu. Dia di babak kedua ya, di babak kedua di sini ada perubahan yaitu Anthony Martial yang bermain di sayap setelah sebelumnya bermain sejajar dengan Ronaldo. Di sini Van de Beek lebih dipush untuk maju lagi, bermain di role nomor 10 setelah sebelumnya dia bermain mungkin sejajar dengan McTominay juga kadang di mana Fred mengisi posisi sayap, tapi di sini ada perubahan juga yang dilakukan oleh Michael Carrick gitu kan di babak-babak kedua dan pada akhirnya di situ kurang efektif. Aku rasa kurang efektif. MU belum bisa bikin peluang yang berbahaya. Menurutku nggak ada peluang yang berbahaya sampai pada akhirnya Bruno dan Rashford masuk di sini. Bruno menggantikan Van de Beek dan Rashford menggantikan Martial dan Bruno mengisi posisi nomor 10, Rashford di sayap kiri gitu. Kembali ke formasi MU seperti biasanya. Dan di sini juga ada suatu hal yang jarang aku lihat ketika uh, di bawah Ole gitu ya. Ketika apa yang dilakukan McTominay ketika di bawah Ole. Gitu. Ketika di bawah Ole ataupun uh, ketika Ole yang melatih waktu itu, McTominay dan Fred itu berdiri di posisi tanda X itu loh. Ketika build up jarang sekali McTominay turun ke tengah-tengah center back seperti yang Matic lakuin gitu. Tapi di match ini beberapa kali aku lihat dia melakukan hal itu, dia turun di antara para back sehingga para back melebar, melebarnya para back ini bikin para fullback MU bisa agak naik gitu kan dan di sini Bruno pun turun, Fred lebih naik dan ini lebih secure ketika uh, lebih secure ketika MU ingin build up gitu lah. Dimana McTominay nggak ada yang jaga. Biasanya ketika di bawah Ole, MU dua gelandang bertahan MU sering keisolasi gitu. Tapi di match ini beberapa kali McTominay sering turun sebagai gelandang bertahan atau istilahnya apa ya? Halfback kalau nggak salah gitu ya. Dimana dia yaitu turun ke tengah-tengah, center back dan center backnya melebar. Jadi bisa lebih aman ketika build up gitu. Dan ini adalah proses terjadinya gol pertama MU di mana kita harus apresiasi kepada sampai mana tadi. Nah, ini ada gol pertama MU yang mana harus apresiasi Fred, seorang pemain yang punya stamina, punya energi, bisa running cover lapangan selama 90 menit dan dia ngepressing pemain lawan yaitu Capo kalau nggak salah dan melakukan tackling di posisi yang cukup berbahaya untuk Villarreal dan di sini Ronaldo pun yang seorang finisher yang bagus gitu kan kemudian nggak ada yang jaga dan benar-benar gol yang sangat dibutuhkan MU dan di sini ya kembali pada Fred ya pressingnya berhasil
bikin peluang untuk MU. Kemudian di gol kedua pun dimulai dari Fred ya. Di match ini Fred bener-bener menurutku salah satu komponen penting MU gitu kan. Fred ini ya meskipun kita tahu kadang-kadang fans sering nggak suka karena beberapa kesalahan yang dilakukannya, tapi di sini dia berhasil merebut bola di ketika Villarreal menguasai bola, kemudian MU langsung melakukan counter attack cepat di situ dan berakhir dengan gol pertama Jadon Sancho yang menurutku adalah gol yang bikin dia apa ya istilahnya, bikin dia relief, bikin dia plong gitu kan. Karena mencetak gol pertamanya dengan dia punya bandrol harga kemarin, label di dia adalah pemain mahal. Dan gol ini bikin tentu saja mungkin bikin kepercayaan dirinya meningkat gitu ya, karena gol pertama untuk MU juga. uh, dan di sini lagi-lagi kita balik ke sini adalah awal dari gol ini terlepas dari kombinasi counter attack MU. Di sini dimulai dari lagi-lagi Fred yang menurutku dia adalah pemain penting MU sih. Menurutku dia adalah nggak bisa di drop untuk setiap pertandingan. Dia nggak bisa di drop. Dia harus selalu ada di lini tengah MU. Dia harus memberikan energi itu. Dia bisa mengcover banyak area. Dia memberikan. Ya inilah kenapa mungkin dia adalah salah satu andalan di timnas Brazil ya. Tapi di MU kita tahu banyak fans yang nggak suka dengan cara mainnya seperti itu. Itu tadi uh, pembahasan kemenangan MU ya. Modal yang bagus untuk lawan Chelsea yang sekarang menjadi pemuncak klasemen Premier League, dan ini sangat-sangat sebenarnya match yang sangat berat untuk MU ya. Luke Shaw cedera, Rafael Varane cedera, Greenwood cedera, dan Harry Maguire pun nggak bisa main besok ketika melawan Chelsea, dan MU mungkin harus bermain dengan Lindelof dan Bailey, dan di kiri pun mungkin ada Alex Telles. Semoga yang terbaik untuk MU.